الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi ini sekalipun hujan di daerah Bandung dan sekitarnya, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian akidah. Kita sedang berbicara tentang iman kepada hari akhir. Hari Senin yang lalu kita sudah selesai membahas tentang syafaat. Kini kita masuki pembahasan yang baru, yaitu al-hisab dan jaza. Hisab artinya perhitungan. Jaza artinya balasan. Yang dimaksud hisab atau perhitungan yaitu dihitungnya, ditimbangnya amal-amal manusia, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang dimaksud jaza atau balasan, diberi balasan. Kalau kebaikan diberi balasan yang baik, kalau keburukan diberi azab. Yang dimaksud dengan hisab dan jaza adalah saat ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia di hadapannya. Lalu Allah Azza wa Jalla memperlihatkan amal-amal manusia yang telah diamalkan ketika di dunia. Juga semua perkataan yang pernah dikatakan di dunia. Iman dan kufur, istiqamah atau menyimpang, taat atau maksiat, seluruhnya diperlihatkan dan diedarkan buku-buku catatan amal, diberikan dan diterima dengan tangan kanan bila orang itu orang soleh, dan diterima dengan tangan kiri dari balik punggung mereka kalau orang itu orang durhaka. Termasuk hisab dan jaza adalah dialog, tanya jawab antara Allah dengan hamba, berupa iqamatul hujjah. Juga ditimbangnya amalan-amalan dan didatangkannya para saksi. Semua itu termasuk di antara proses hisab dan balasan. Ada manusia yang mengalami hisab yang sulit dan berat. Ada juga manusia yang mengalami hisab yang enteng, mudah dan cepat. Bermacam-macam sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Beberapa gambaran ketika hisab terjadi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 69, Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Kata Allah, diterangilah bumi atau terang benderanglah bumi dengan cahaya dari Allah. Lalu diletakkanlah kitab dan didatangkan para nabi dan para saksi. Lalu diputuskanlah putusan di kalangan manusia dengan sebenarnya
dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Hisabnya, perhitungannya, keputusannya seluruhnya adil. Yang menjadi penghisab, hakim, penghitung, pengadil adalah Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Hakim yang pasti akan menghisab secara detil, pencipta seluruh langit dan bumi. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh manusia, yaitu kedatangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Kata Allah, tidaklah manusia menunggu kecuali menunggu datangnya Allah di bawah naungan awan, dan para malaikat juga datang. Lalu diputuskan seluruh urusan dan hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh urusan. Ayat ini menjelaskan Allah datang dengan makna yang hakiki, dengan cara yang hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Kita beriman dan mengetahui itu semua benar karena Allah menyatakan. Adapun caranya pasti beda dengan cara datangnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah mah tidak ada yang menyamai. Allah mendengar, Allah melihat, cara mendengar, cara melihatnya tidak ada yang sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Allah berbicara, cara bicaranya tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Allah datang, datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk manapun. Kita tidak mentakwil maknanya, tidak merubah maknanya, dan tidak mendustakannya. Ayat ini pun menerangkan malaikat pun datang. Dan ini momen di mana malaikat datang dengan membawa catatan amal yang dahulu mereka catat tentang amalan-amalan hamba di dunia. Dan ini menjadi hujjah, menjadi alasan bagi hamba-hamba. Kitab catatan amal yang dibawa oleh malaikat menuliskan seluruh amalan, seluruh ucapan, seluruh perbuatan, baik yang besar termasuk yang kecil. Maka jangan anggap kecil baik perbuatan yang enteng ataupun perbuatan yang besar. Jangan anggap enteng kecilnya perbuatan baik yang baik ataupun yang buruk, sebab seluruhnya dicatat. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, dibagikan kitab catatan amal. Maka orang-orang yang berdosa, engkau lihat mereka tertunduk karena melihat apa yang tertulis dalam kitab itu. Mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab catatan apakah ini yang tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar kecuali seluruhnya dituliskan. Mereka mendapati seluruh yang mereka lakukan di dunia ada di catatan itu dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Artinya Allah tidak mendolimi, seluruh catatan itu benar sesuai kenyataan. Tidak mungkin Allah mencatatkan satu keburukan padahal keburukan itu tidak dilakukan oleh hamba ini umpamanya. Tidak.
Seluruh yang dicatatkan adalah benar, adil, dan juga tidak zalim. Maka kalau manusia sudah lupa terhadap dosa-dosanya, terhadap perbuatan-perbuatan buruknya, maka ketahuilah apa yang dilupakan itu tetap tercatat dan akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang mengamalkan amal baik sekecil debu, sekecil benda yang terkecil, saking kecilnya tidak kelihatan, berupa kebaikan. Sekecil itu kebaikan, dia akan melihat catatannya dan melihat akibatnya, melihat balasannya. Dan siapa orang yang mengamalkan amal buruk sekecil debu, maka dia pun akan melihat catatannya dan juga melihat balasannya kelak. Saat itu didatangkan juga para rasul. Lalu para rasul ditanya tentang tugas pokok mereka, tentang amanah yang Allah berikan kepada mereka, yaitu menyampaikan wahyu kepada umat yang mereka diutus kepada umat tersebut. Lalu para rasul itu menjadi saksi atas umatnya. Di kalangan umatnya ada yang taat dan patuh. Di kalangan umatnya ada yang durhaka dan menentang. Nah, seluruh para saksi didatangkan. Tidak hanya para nabi, para rasul. Didatangkan juga para malaikat. Didatangkan juga para ulama. Para ulama, para duat, para da'i, para ustadz juga menjadi saksi atas umat yang didakwahinya. Apakah umat yang didakwahinya itu mengikuti dakwahnya ataukah mengingkari dan membenci? Bahkan bumi, tanah yang kita injak akan menjadi saksi. Langit akan menjadi saksi. Bahkan waktu yang kita lalui baik siang ataupun malam seluruhnya akan menjadi saksi. Jadi saat itu hamba-hamba manusia didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla yang maha adil untuk dihisab. Mereka didatangkan dengan cara berbaris. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat yang ke-48, wa uridu ala rabbika saffa. Manusia didatangkan ke hadapan Allah dengan cara berbaris. Orang-orang yang berdusta, mendustakan para rasul, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang ajaran Allah, orang-orang yang sombong merasa tinggi ketika hidup di dunia, mereka datang dengan cara yang dibelenggu dengan besi. Mereka diberi pakaian, tapi pakaiannya bukan dari kain. Pakaiannya bukan dari sesuatu yang mengenakan, tapi pakaiannya adalah ter yang kemudian dibakar dengan api. Ter itu berupa cairan, tapi cairan itu menempel melekat di seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya basah dengan ter, kemudian dibakar dengan api. Maka menyalalah seluruh tubuhnya. Itulah kondisi orang ketika dihisab bagi orang yang ketika di dunianya durhaka kepada ajaran Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai ayat 51. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Kamu lihat orang-orang durhaka pada hari itu dibelenggu dengan rantai besi yang kuat.
pakaian mereka dari ter, wajah mereka dibakar ditutupi dengan api. Allah membalas setiap jiwa sesuai dengan amal perbuatannya dan Allah maha cepat hisabnya. Saat itu tergambar kengerian di hari itu ketika diceritakan bahwa seluruh umat berlutut dan berdiri di atas kedua lututnya. Lalu manusia dipanggil satu demi satu untuk dihisab. Allah Azza wa Jalla menerangkan keadaan ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 27. Kata Allah, "Wa tara kulla ummatin jathiyatan. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun." Engkau melihat setiap umat berlutut. Makna berlutut adalah berdiri di atas kedua lututnya. Seluruh umat dipanggil untuk mendapatkan kitab catatan amalnya masing-masing. Lalu dikatakan, pada hari ini kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Inilah gambaran tentang adanya hisab dan balasan pada hari kiamat. Bagaimanakah dengan orang kafir? Apakah orang kafir juga dihisab? Dan kalau dihisab untuk apa? Kan sudah jelas mereka kafir. Orang kafir itu hanya dosanya yang diperhitungkan, adapun seluruh kebaikannya terhapus. Mereka sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Lalu apakah mereka ditanya dan dihisab? Kalau ditanya dan dihisab, untuk apa? Para ulama dalam hal ini ikhtilaf. Ada yang menyatakan mereka tidak dihisab, tidak ditanya, langsung masuk ke dalam neraka. Sebagian besar ulama menyatakan mereka ditanya dan dihisab. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang benar, orang kafir pun dihisab dan ditanya. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat yang menerangkan dihisabnya orang kafir, orang musyrik adalah pertama surah Al-Qasas ayat 62. Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun." Kata Allah, pada hari kiamat nanti Allah memanggil orang-orang musyrik. Lalu Allah bertanya kepada mereka, mana sekutu-sekutu aku, tandingan-tandingan aku yang dahulu kalian sembah di alam dunia, sekarang mana? Allah bertanya kepada mereka, ya. Terus dalam ayat lain, dalam surah Al-Qasas ayat 65-nya, wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Allah bertanya kepada mereka pada hari kiamat. Kata Allah, bagaimana respon kamu kepada para utusan kami? Dahulu para nabi, para rasul diutus ke tengah umat manusia. Ada yang iman, taat, tunduk, patuh, ada yang menentang. Oleh Allah ditanya, bagaimana sikap kalian kepada para utusan kami? Setelah para nabinya tidak ada, Allah mengutus pelanjutnya, yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Mewarisi ilmu dan tugas dari para nabi. Ilmunya dari para nabi. Melalui, kalau zaman sekarang, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang ayat dan hadis Nabi. Kemudian disampaikan ke tengah umatnya.
Maka oleh Allah ditanya, bagaimana respon kalian kepada para utusan kami? Ketika ada ulama, ada kiai, ada da'i, ada ustadz yang mendakwahi, bagaimana respon kalian? Taat apa maksiat? Menyambut ataukah menentang? Ya, beriman ataukah kufur? Itu oleh Allah akan ditanya. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah Allah menyatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Adapun orang yang ringan amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya ringan, mungkin kebaikannya sedikit atau mungkin timbangan untuk amal kebaikannya itu kosong. Termasuk orang kafir, orang musyrik, daun timbangan untuk amal kebaikannya kosong. Walaupun ketika di dunia orang kafir, orang musyrik ada kebaikan yang dilakukan, tapi dihapus oleh Allah, kosong. Dosanya utuh, maka lebih berat ketimbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali mereka neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa tahu gak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, jadi orang kafir, orang musyrik pun ini ditimbang. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 103 Allah berfirman, wa man khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Kata Allah, siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya, mungkin karena sedikit, mungkin karena kosong, tidak ada kebaikan, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka akan berada di neraka jahanam secara abadi. Wajah mereka dibakar oleh api dan mereka gosong di dalamnya binasa. Lalu dikatakan, bukankah dahulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami dibacakan kepada kalian, baik dibacakan oleh para nabi, oleh para rasul di zaman mereka, atau dibacakan oleh para ulama, para da'i, para ustadz di zaman kalian hidup. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian bahkan mendustakan, tidak percaya, menentang, membenci. Ini semuanya akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua tentang orang kafir, orang musyrik, atau orang durhaka. Itu semuanya menunjukkan orang kafir pun, orang musyrik pun dihisab. Ditimbang amalnya, ya, dan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hisab. Timbul pertanyaan, kenapa orang kafir, orang musyrik yang sudah nyata-nyata durhaka dan divonis sebagai ahli neraka harus dihisab dulu? Capek-capek gitu ya. Kenapa nggak masuk saja langsung ke dalam neraka, beres? Ada banyak alasan dan diterangkan oleh para ulama. Pertama, kenapa orang-orang musyrik, orang kafir, orang ateis, orang non-muslim pun dihisab? Pertama, iqamatul hujjati alaihim wa idharu adlillahi fihim wa la ahada ahabbu ilaihil udhr min Allah wa huwa sahibul adlil mutlaq. Walidhalik yas'aluhum wa yuhasibuhum
wa yutli'uhum ala sajalatihim allati hawat a'maluhum wa yudhirul mizan azma sayyiatihim wa syana'ati af'alihim. Pertama, untuk iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu untuk menegakkan hujjah. Untuk menunjukkan alasan di hadapan mereka kenapa mereka disiksa. Jangankan di akhirat atau di dunia ini aja penjahat yang sudah nyata-nyata jahatnya, dia membunuh umpamanya, merampok umpamanya, mencuri, sudah ketahuan barang buktinya ada, saksinya banyak. Apa langsung dijebloskan ke dalam penjara? Tidak. Di apa dulu? Disidang dulu. Untuk menunjukkan kepada dia, kamu tuh betul bersalah. Tuh buktinya, tuh saksinya, dan kamu ngakui kan? Iya. Layak gak di penjara? Iya, pantas. Gitu. Untuk iqamatul hujjah. Ya. Dan menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sebab tak ada satupun yang lebih mencintai alasan dibandingkan Allah. Kalau Allah bertindak, kalau Allah menghukum, pasti memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dialah pemilik keadilan yang mutlak. Oleh karena itu Allah bertanya kepada mereka, menghisab mereka, memberitahukan kepada mereka catatan amal-amal mereka, dan ditimbang untuk menunjukkan betapa besarnya kesalahan-kesalahan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa pun tidak akan dizalimi sedikit pun. Sekalipun ada amalan yang kecilnya sekecil debu, cukuplah kami akan menghisab amalan itu. Dalam surah Al-Kahfi 49 dikatakan wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dibagikan kitab. Kamu lihat orang-orang durhaka, mereka tertunduk melihat isi catatan kitab mereka. Mereka berkata, aduh celaka kita, kitab catatan apa ini yang tidak melewatkan baik amalan kecil ataupun amalan besar kecuali dicatat di sini. Mereka mendapati seluruh amalan dan perbuatan mereka ada di dalamnya. Dan Allah tidak zalim kepada seorang pun. Berkata Imam Al-Qurtubi, Al-Bari subhanahu wa ta'ala yas'alul khalqa fid dunya wal akhirah taqriran li iqamatil hujjah wa idharan lil hikmah. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada makhluk di dunia dan di akhirat untuk menegakkan hujjah dan menunjukkan sikap hikmah Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan pertama. Kenapa mereka dihisab? Untuk iqamatul hujjah. Kedua, annallaha yuhasibuhum litawbihihim wa taqri'ihim. Allah bertanya, menghisab mereka di akhirat untuk mencela mereka, mencaci mereka, memojokkan mereka, menghinakan mereka. Kamu tuh ya, dahulu di dunia sudah diberi hak hidup, diberi kesehatan, diberi harta, diberikan tahta, diberikan segala macam jenis kenikmatan,
Tapi kok durhaka kepada sang pemberi nikmat? Dipojokkan tuh, dicela seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka momen hisab adalah momen ketika Allah merendahkan mereka, menghinakan mereka atas kedurhakaan mereka. Dan inilah yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-An'am ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Qala alaysa hadha bilhaq. Qalu bala wa rabbina. Qal fadhuqul azaba bima kuntum takfurun." Apabila kamu melihat, hai Muhammad, ketika orang-orang kafir diberdirikan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, bukankah kejadian ini benar? Karena orang kafir ketika di dunia menganggap bohong terhadap hari akhirat. Akhirat itu enggak ada. Surga neraka itu hanya cerita dongeng-dongeng masa lalu. Dongeng itu tukang apalagi ngabobodok budak cengeng, pengantar tidur, ramalan-ramalan yang kosong. Itu orang-orang kafir waktu di dunianya begitu tuh. Kalau orang kafir begitu pantas. Kalau menyatakan bahwa akhirat itu bohong, pantas. Tapi ada orang yang aku muslim menyatakan akhirat yang diceritakan oleh para da'i, para ustadz, para kiai, para penceramah, itu hanya ramalan masa depan. Aneh kalau ada orang muslim seperti itu. Ucapannya sudah menggugurkan keislamannya. Karena menunjukkan ragunya orang itu kepada hari akhirat. Kata Allah, ketika orang kafir seperti itu diberdirikan di hari akhirat. Nah, nyatakan, kata Allah, bukankah akhirat itu benar? Mereka menjawab, bala wa rabbina, benar ya Allah, demi Allah. Akhirat itu benar. Tapi mereka anggap bohong ketika di dunia dulu. Apa kata Allah? Qala fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azab karena kekafiran kamu. Dalam surah Al-An'am 130 Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina wa gharratsumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, bukankah dahulu ketika kamu hidup di dunia telah datang para utusan dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini dengan aku. Para ustadz, para dai sudah menjelaskan di hari kiamat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Tapi mereka enggak percaya. Sekarang nyata kata Allah. Qalu, mereka menjawab, syahidana ala anfusina. Ya, kami bersaksi atas kedurhakaan diri-diri kami. Wa gharratsumul hayatud dunya. Dulu ketika di dunia mereka tertipu dengan kesenangan dunia. Yang mereka cari hanya kesenangan dunia. Gak sadar kuburan menunggu tuh. Alam kubur tak lama lagi akan mereka datangi itu. Betapa banyak orang-orang yang usianya sudah manula, sudah lanjut, sudah di atas 60, sudah di atas 70, masih tergiur dengan kesenangan dunia, baik harta, tahta, jabatan, ataupun pangkat atau popularitas. Sudah di depan mata itu kuburan. Kematian tak akan lama lagi, tapi rakusnya mereka kepada kehidupan dunia tidak pernah sirna, tidak pernah berkurang.
Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu tuh dengan kehidupan di dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dahulu ketika di dunia mereka ini kafir. Dalam surah Al-A'raf 44 Allah berfirman wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Lalu ditampakkanlah neraka jahim kepada orang-orang sesat seperti itu. Kepada orang-orang durhaka, kepada orang kafir. Ditampakkan neraka jahim. Lalu oleh Allah ditanya, mana sesembahan berhala yang dahulu kalian sembah, mana sekarang? Bisa nolong apa tidak? Bisa menyelamatkan kalian apa tidak? Ternyata tidak. Tapi walaupun sudah nyata mereka ada dalam kehidupan akhirat, mereka masih mencoba-coba meminta pertolongan kepada sesembahan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qasas 64, Allah berfirman, "Wa qila du'u syuraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum wa rawawul azab law annahum kanu yahtadun." Dikatakan kepada orang-orang yang musyrik itu, panggil sekarang tuh sesembahan kalian. Yang dahulu ketika di dunia kalian sembah, baik itu berhala, jin, nenek moyang, ruh-ruh yang dahulu kalian sembah ketika di dunia. Sebab orang-orang musyrik di Mekah zaman dahulu, mereka itu menyembah berhala itu berupa patung dari orang soleh zaman baheula. Lata, Uzza, itu orang-orang soleh zaman baheula. Yang memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan teguran kepada mereka. Dahulu ketika di masa Lata, Uzza hidup. Ketika mati mereka sedih dan teringat. Lalu untuk mengingat-ingat mereka bikin patungnya. Sekedar mengingatkan saja ini orang soleh. Tidak disembah awalnya. Setelah generasi pembuat patung itu mati, semua lahir anak-anak generasi baru, setan datang. Dulu bapak kalian, kakek kalian menyembah patung ini. Sembahlah oleh kalian. Lalu mereka menyembah. Lata, Uzza adalah visualisasi dari orang yang soleh zaman dahulu. Orang tua atau nenek moyang dahulu. Sekarang menyebar menjadi agama animisme dan dinamisme. Kepercayaan kepada roh-roh orang-orang yang sudah meninggal. Disembah, dimintakan doa. Berdoanya ditujukan kepada mereka. Ya. Nah di akhirat nanti Allah bertanya, coba panggil tuh sesembahan yang dahulu kamu berdoa kepada mereka. Lalu fada'auhu, mereka pun berdoa, memanggil-manggil sesembahan mereka. Falam yastajibu lahum, tapi enggak ada jawaban apa-apa. Kenapa? Karena orang-orang tua, orang-orang nenek moyang mereka yang dahulu mereka suka berdoa kepada mereka, itu pun harus dihisab, harus diperhitungkan, sedang repot juga tuh. Apalagi patung-patung yang tidak bisa bergerak. Wara'awul azab, lalu mereka melihat azab. Mengerikan. Azabnya belum ditimpakan, hanya baru dilihat. Mengerikan. Lalu lau annahum kanu yahtadun. Mereka pun menyesal dan berangan-angan seandainya dahulu ketika di dunia mereka ikut petunjuk. Pasti selamat. Seandainya ketika di dunia ikut dakwah yang diserukan oleh para utusan Allah, ikut tunduk, patuh dan taat, niscaya mereka tidak akan terkena azab.
Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wa ammal kuffar fatuzanu a'maluhum wa illam takun lahum hasanat tanfa'uhum yuqabilu bihadza kufrahum liidhari syiqaihim wa fadhihatihim ala ru'usil khalaiq. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun orang-orang kafir, amal-amal mereka akan ditimbang sekalipun tidak ada kebaikan yang bermanfaat bagi mereka melawan dosa kekafiran ini. Itu dilakukan dalam rangka menampakkan bahwa mereka akan binasa, mereka ini dipojokkan di hadapan seluruh makhluk. Inilah alasan kedua kenapa mereka dihisab, dalam rangka mencela mereka, menghinakan mereka, memojokkan mereka, ya. Ketiga, alasan ketiga, annal kuffara mukallafuna bi usuli syariah kama hum mukallafuna bi furu'iha fayus'aluna amma qasaru fihi wa khalafu fihi al-haqq. Alasan ketiga, kenapa orang kafir, orang musyrik juga dihisab? Karena sebenarnya orang kafir pun diberi kewajiban syariat, baik yang pokok maupun yang cabang. Yang pokok teh contohnya tauhid, contohnya iman, contohnya rukun iman yang 6. Itu disyariatkan bagi orang kafir untuk mengimaninya, untuk bertauhid, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka pun diberi kewajiban melakukan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban saum, dan seluruh kewajibannya wajib bagi mereka, tapi mereka mengingkarinya. Karena itulah mereka dimasukkan dalam neraka. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa fil Qur'an ma yadullu ala annahum mukhatabuna biha ay bi furu'i syariah mas'uluna anha muhasabuna biha majziyuna ala al-ikhlali biha. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan bahwa mereka orang kafir juga sebenarnya diperintah untuk melaksanakan syariat. Mereka akan ditanya tentang hal itu dan dihisab dan dibalas karena mereka mengabaikannya. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka diperintah menunaikan zakat, tapi jangankan nurut, percaya juga tidak, maka diazab. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir 42 sampai 46 tentang dialog antara ahli surga dengan ahli neraka. Jadi nanti penghuni surga ingin melihat penghuni neraka dan bisa, walaupun beda alam, satu di surga, satu di neraka. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Jangankan bagi Allah itu ya. Bagi manusia saja sekarang. Dua orang berada di tempat yang berbeda bisa ngobrol. Bisa saling bertatapan ya. Bisa pakai telepon. Sekarang bisa pakai video call. Bisa pakai Skype. Kita bisa ngobrol berhadap-hadapan. Bisa saling senyum, saling dadah, saling jebian gitu ya, bisa. Ini di dunia. Apalagi di akhirat yang membikinnya Allah. Penghuni surga dengan penghuni neraka bisa dialog, bisa ngobrol. Lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka sakar. Dan ini oleh Allah diterangkan. Ya. Berkata para penghuni surga, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin
hatta atanal yaqin. Bertanya ahli surga, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Jadi ada neraka namanya neraka Saqar. Maka menjawablah, lam naku minal muslimin, dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Mereka kafir. Karena kafir jangankan melakukan sholat, percaya kepada sholat pun tidak. Kata mereka, kami dahulu tidak sholat. Ini menunjukkan sholat sebenarnya diwajibkan juga kepada orang kafir selain kepada sesama muslim. Terus walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makanan kepada orang-orang miskin. Uang banyak, kekayaan melimpah, sekelilingnya orang-orang yang tidak mampu tapi tidak diberikan sebagian kepada mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami suka melakukan khaud bersama orang-orang yang suka melakukan khaud. Khaud artinya ngobrol, bicara, tapi isi bicaranya tentang agama tanpa ilmu. Akhirnya apa? Ngaco. Mencela agama, mencela atau memojokkan orang-orang yang mendakwahkan agama ini. Itu khaud. Suka mengolok-olok orang-orang yang berbicara agama, orang-orang yang mengamalkan agama. Wujud kebencian kepada orang yang mendakwahkan agama. Ada orang yang benci kepada ustadz, kepada da'i, kepada penceramah. Ada banyak. Hanya karena kemaksiatannya, dosanya sering diungkit oleh sang ustadznya. Jangan mabuk terus atau dosa, itu teh haram. Para pemabuk digitukan, berterima kasih atau tidak? Aduh nuhun ustaz, terus diemutan terus tobat. Apa begitu? Enggak, tersinggung. Ya, uang-uang saya, mulut-mulut saya, mabuk di rumah saya, si ustaz usil pisan, kan begitu ya? Jangan melakukan judi atuhlah, itu Allah haramkan. Si penjudi berterima kasih? Tidak, marah. Nyinggung kita tuh, nyindir kita tuh. Dijelaskan para pemabuk, para penjudi nanti akan diazab di alam kuburnya, diazab di nerakanya. Apa yang menjadi jawaban penjudi dan pemabuk? Ustadz kayak yang sudah datang, sudah pernah mengalami masa depan di akhirat saja. Sudah ke surga, sudah ke neraka. Sotoy. Apa sotoy teh? Sok tahu. Gitu. Padahal yang disampaikannya ayat. Yang disampaikannya hadis. Itu khaut. Suka mengolok-olok perkara agama. Hanya karena ketersinggungan pribadi. Hanya karena dosanya, kesalahannya disinggung oleh orang-orang yang membicarakan agama. Dan ini fungsi agama, mengingatkan, memberitahu ini halal, ini haram. Yang halal silakan lakukan, yang haram jauhi, ini yang wajib silakan. Ketika sang ustadz menyatakan, orang muslim yang meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa mencuri, dosa merampok gitu ya. Orang-orang yang tidak sholat takut apa tidak? Bukan takut, malah membenci sang ustadz. Nyindir ya ke saya. Kan gitu ya. Mungkin para nabi, para ulama, para da'i, para ustadz lebih banyak musuhnya daripada garong. Karena apa? Karena kalau garong merugikan 1-2 orang korban garongnya, ustadz menyinggung banyak pihak. Makanya mungkin lebih banyak yang membencinya karena urusan agama. Lalu di belakang ngomongin, di belakang mencela, di belakang menghina, pas di depan tunduk, banget yang harap, terus kan, ati mungkir. Ya. Nah seperti itu khauf. Nanti masuk neraka Saqar loh.
Wa kunna nakhudhu mal khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami pun mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kami. Ini orang musyrik, ini orang kafir yang tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka masuk neraka Saqar alasannya karena tidak melaksanakan syariat. Dulu kami tidak sholat. Dulu kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Dan seterusnya. Karena itulah mereka dihisab atas kedurhakaannya. Itu yang ketiga. Alasan yang keempat. Waktunya keburu habis, tinggal 15 menit lagi untuk tanya jawab ya. Cukup 3 alasan dulu, alasan keempat dan seterusnya kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Al Ustaz melalui telepon di nomor 022 868 62637. Sekali lagi di nomor telepon 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Kita bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat dari Pak Kasbi di Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa artinya istidraj? Mohon pencerahannya. Syukran. Pertanyaan dari Lampung, mungkin live streaming atau YouTube atau Facebook ya. Barakallahu fiik. Apa arti dari istidraj? Secara bahasa artinya istidraj itu tipuan. Tipuan dari Allah kepada orang yang durhaka. Orang itu menyangka di atas kebenaran. Padahal di atas kesalahan. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla diberikan beberapa nikmat dan karunia. Orang itu menyangka nikmat yang Allah berikan itu sebagai bukti kebenaran amalan mereka, kebaikan amalan mereka. Mereka tertipu. Seperti contoh. Orang durhaka, orang maksiat, orang yang mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Tapi rizkinya ngalir terus. Rizkinya itu melimpah terus. Mereka meyakini bahwa limpahan rizki ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada mereka. Masa orang durhaka dikasihi, disayangi oleh Allah ya? Itu mereka tertipu, padahal Allah memberikan limpahan harta itu dalam rangka agar mereka tambah durhaka dengan hal itu. Tambah besar dosanya sehingga azabnya lebih dahsyat. Itu contoh istidraj. Contoh lain orang umpamanya mempelajari ilmu kadigjayaan, kesaktian. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan musyrik atau bid'ah. Dengan cara umpamanya melakukan saum wisol. Saum wisol itu saum yang terus menerus. Tidak ini. Sekian hari umpamanya tapa mati geni 40 hari. Lalu bisa menghilang. Bisa berjalan di atas air. Mereka menganggap kesaktiannya itu anugerah dari Allah. Itu istidraj. Mereka tertipu. Padahal kata orang Sunda mah panyungkun. Ya. Sama dengan orang
Minta, kita ada makanan satu wadah. Orang itu minta, kita beri sedikit. Minta lagi, beri lagi sedikit. Minta terus. Lama-lama kitanya apa? Kehel. Lama-lama kitanya marah. Akhirnya diberikan. Ambil semua. Itu bahasa Sundanya apa? Panyungkun. Dia merasa, bager, baik, diambil semua. Ya, nggak punya perasaan tuh orang. Itu istidraj. Jadi istidraj adalah secara bahasa tipuan Allah. Ya, kepada seseorang. Orang itu tertipu, terpedaya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Bukti atau wujud dari istidraj kalau seseorang tetap dosa, durhaka, maksiat kepada Allah, tapi karirnya naik terus, pangkatnya naik terus, jabatannya naik terus, rizkinya mengalir terus. Lalu dia merasa semua itu anugerah dari Allah sebagai kasih sayang Allah pada dirinya, maka itulah istidraj. Jadi kalau seorang atau kita dosa terus tapi rizki melimpah terus, hati-hati. Itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla, ya. Akhirnya orang itu terus-menerus dalam kemaksiatannya, ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Pertanyaan, hati terbersit kalimat kufur kepada Allah, tetapi hati ini sadar mengingkarinya. Apakah seseorang itu menjadikan keluar dari Islam atas hatinya yang terbersit kalimat itu di dalam hati? Bagaimana cara menghilangkan agar tidak terbersit lagi? Syukron, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kalau apa yang terbersit di dalam hati tersebut merupakan kekufuran, itu yang disebut dengan was-was dari syaitan. Cepatlah istighfar, ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan palingkan pikiran kita ke arah yang lainnya. Karena Nabi SAW menyatakan, datang setan membisikkan kepada pikiranmu. Siapa yang menciptakan kamu? Dari mana kamu berasal? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari kakek, buyut, terus ke atas sampai ke Adam. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Hati kita menjawab Allah. Sampai di sana benar. Lalu setan membisikkan, siapa yang menciptakan Allah? Itu sudah sampai kepada pikiran yang bisa membuat kita kufur, ya. Kalau sudah sampai ke sana, maka fata'awwadz billah. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu palingkan atau alihkan pikiran kita kepada perkara lain. Jadi sampai di sana itu sudah masuk ke dalam jebakan setan. Itulah yang disebut dengan was-was dari setan. Yang kata Imam Al-Qurtubi, was-was dari setan adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Kalau terbersit perkara-perkara kufur seperti itu, segeralah ta'awudz dan palingkan kita kepada yang lain. Apakah kitanya sudah keluar dari Islam? Tidak. Karena langsung diingkari. Langsung kita berta'awudz dan langsung kita mengalihkan pikiran kita kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz. Dari hamba Allah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan definisi dari fidyah. Dan apakah fidyah bisa dipakai untuk orang meninggal yang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat? Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pendengar di Kebumen mungkin melalui Radio RIS di Kebumen. Ya, apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan orang miskin. Ya,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Orang-orang yang tidak mampu melakukan saum Ramadan, maka hendaklah memberi fidyah dengan cara memberi makanan kepada orang-orang miskin. Jadi fidyah hanya berlaku bagi ibadah saum. Orang itu tidak mampu saum secara permanen. Mungkin karena sudah tua, ya, nggak bisa mengqadha. Nanti kalau Syawal tambah tua, tambah lemah, ya. Atau orang yang punya penyakit parah, kronis, yang kata dokter nggak bisa sehat setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan tidak boleh saum, maka bayar fidyah. Ini disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang merasa berat untuk melakukan saum karena ada uzur permanen. Fidyatu ta'ami miskin, memberi fidyah kepada orang-orang miskin. Memberi makanan. Fidyah bukan memberi uang, tapi memberi makanan. Maka berikan fidyah berupa makanan, baik mentah ataupun matang. Mentahnya beras dengan umpamanya beras 0,5 kilogram diberikan kepada fakir miskin. Atau boleh juga berupa matangnya kita masak. Itu ya dengan menu pertengahan yang biasa kita makan. Kalau dalam sebulan, awal bulan kita daging gitu ya. Pertengahan dengan pindang, akhir bulan dengan ikan asin, dengan tahu tempe, atau dengan gepuk. Gep kurupuk. Pertengahannya ya, umpah dengan pindangnya. Seperti itu, masak dengan menu yang biasa kita makan, berikan ke fakir miskin. Boleh diundang untuk makan ke rumah kita, boleh dibagi diantar ke mereka. Boleh repot masak mah beli aja nasi bungkus dengan menu yang biasa kita makan, berikan kepada orang yang fakir dan miskin. Itu fidyah. Fidyah itu fidyatul ta'am, bukan fidyatun nuqud walal fulus. Bukan memberi uang. Kalau memberi uang itu bukan fidyah. Nanti uang itu diberikan petasan kalau Ramadan. Uang itu diberikan pulsa untuk isi kuota internetnya. Paling begitu. Jangan. Jadi berupa apa? Bahan makanan. Baik mentah ataupun matang. Diberikan kepada fakir miskin. Adapun selain untuk saum tidak ada fidyah. Termasuk fidyah untuk orang yang mati karena meninggalkan sholat. Enggak. Sholat tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya. Kalau ada orang mati, kemudian tanya punya hutang saum atau tidak. Ya, boleh. Oh iya punya. Karena Ramadan kemarin sakit, belum bisa diqadha, sudah meninggal. Berapa lama tidak saumnya? 10 hari. Maka keluarkan fidyah untuk 10 hari. Iya, boleh. Bukan ke ustaz, bukan ke kiai, tapi ke fakir miskin. Kecuali kalau ustaz atau kiai itu fakir miskin boleh. Tapi kalau ustaz itu cukup, jangan. Berikan ke fakir miskin. Adapun untuk sholat, berapa lama ini tidak sholatnya? Wah, seumur hidup. Wah, kalau begitu 1 miliar tuh fidyahnya. Sini ke saya, ke ustaz. Itu enggak boleh. Ya, rata-rata kiai-kiai, ustaz-ustaz, kalau ada yang meninggal itu, paling semangat nanya apa? Nanya fidyah ini berapa lama tidak salatnya? Kalau tidak saum bolehlah ya. Ini tidak salatnya berapa lama? Ini orang seumur hidup tidak salat. Fidyahnya 100 juta, sini ke saya. Kaya itu ustaz. Bukan ke ustaz fidyah mah, tapi ke siapa? Ke fakir miskin. Ya. Kalau ada kiai yang begitu, kiai matre. Dia berharap mudah-mudahan setiap hari ada yang mati. Untuk mengharapkan fidyahnya. Rata-rata selama ini fidyah sholat ke siapa diberikan? Ke ustadznya. Apa ustadznya membagi-bagi ke fakir miskin? Enggak, untuk pribadinya bukan. Ya, itu ustadz matre, kiai matre. Jadi fidyah hanya bagi orang yang tidak mampu melakukan saum dan fidyahnya berupa makanan baik matang ataupun mentah
diberikan ke fakir miskin. Demikian wallahu a'lam. Silakan yang terakhir Mas Zain. Nah Ustaz, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Ya silakan masuk Pak. Masuk, sudah Pak. masuk. Sudah masuk kan? Ya, Sudah masuk. Saya masih penasaran dengan Dari siapa di mana Bapak? ada berapa macam sholawat Nabi itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Apa pertanyaannya Muzayin? Penasaran dengan tentang sholawat Nabi itu Ustaz, ada berapa macam katanya? Ada berapa macam salawat ya? Dilihat dari sisi makbul dan mardudnya. Salawat ada dua. Salawat yang masnun atau masyru. Dan salawat yang manhiyun anhu. Salawat yang disyariatkan, yang disunnahkan. Ya, itu salawat yang berasal dari Nabi SAW. Dengan mengucapkan salawat seperti yang beliau ajarkan. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalliya alaik. Fa kaifa nusalliya alaik? Fa kaifa nusalliya alaik? Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah merintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana tata cara kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi mengajarkan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu boleh. Ya. Boleh juga kita baca salawat seperti yang kita baca dalam tasyahud, dalam tahiyat, dalam sholat. Atau boleh dengan ungkapan yang umum yang intinya salawat. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, lalu kita bersalawat dengan beberapa lafaz salawat yang isinya mendoakan salawat dan keselamatan. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad, bisa mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa mengatakan alaihi salatu wassalam, atau lafaz-lafaz lain yang isinya demikian. Ya. Adapun yang terlarang adalah salawat yang bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarang-karang oleh orang dan di dalamnya mengandung unsur syirik. Unsur syiriknya yaitu berdoa kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW. Padahal doa adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW berarti kita beribadah kepada Nabi Muhammad. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ibadah mah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Enggak boleh ibadah ke malaikat Jibril. Enggak boleh ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh ibadah kepada jin apalagi setan ya. Enggak boleh ibadah kepada arwah-arwah yang diyakini masih gentayangan dari orang-orang yang soleh. Enggak boleh. Ibadah hanya kepada Allah SWT. Dan doa adalah ibadah. Oleh karena itulah, maka tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun minta didoakan oleh Nabi ketika beliau masih hidup, boleh. Dan para sahabat banyak yang seperti itu. Adapun setelah beliau wafat, tak ada seorang pun sahabat yang berdoa kepada Nabi SAW. Ya, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.